yang akan digunakan sebagai acuan harga yang akan digunakan pada suatu pekerjaan konstruksi. Kedua yaitu bertanggung jawab, selalu melakukan koordinasi dengan atasan terkait pekerjaan-pekerjaan konstruksi yang mengalami masalah seperti keterlambatan pekerjaan dan masalah-masalah lainnya yang timbul di lokasi pekerjaan agar segera dicari solusi atau jalan keluarnya. Ketiga yaitu cermat, melakukan pemeriksaan pekerjaan konstruksi secara teliti, baik itu yang bersangkutan dengan dokumen maupun hasil kerja yang ada di lokasi pekerjaan. Boleh next slide. Yang keempat yaitu disiplin, dapat menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh atasan dengan tepat waktu agar pekerjaan lainnya tidak terganggu. Dan terakhir yaitu berintegritas tinggi, tidak membocorkan informasi tentang sebuah pekerjaan konstruksi sedikit pun kepada konsultan atau kontraktor sebelum paket tersebut dipublikasikan. Next. Yang kedua yaitu menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Bertanggung jawab di sini yaitu memastikan informasi tentang suatu paket pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan juga hukum yang berlaku, serta dapat mempertanggungjawabkan apa yang ada di dalam KAK dan HPS. Efektif yaitu merencanakan dan menghitung suatu paket pekerjaan konstruksi sesuai dengan pagu anggaran, agar anggaran tersebut dapat digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Terakhir yaitu efisien, membuat data tentang paket-paket pekerjaan yang sekiranya sangat dibutuhkan oleh masyarakat sehingga paket tersebut dapat diprioritaskan untuk perencanaan pekerjaannya. Boleh next. Ketiga atau yang terakhir yaitu tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Dalam hal ini yaitu bertanggung jawab atas jabatan yang diberikan, ialah melaksanakan tugas sebagai tim teknis pada suatu paket pekerjaan konstruksi dengan mengawasi progres pekerjaan konstruksi tersebut secara berkala agar pekerjaan tersebut dilakukan sesuai dengan spesifikasi dan cara kerja yang telah tertera di kontrak pekerjaan. Sekian kalau untuk saya kembalikan kepada saudari Made Dian. Ya, silakan Muhammad Aswar. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Jadi, kode etik dan perilaku pertama itu melaksanakan tugas dengan jujur. Mungkin sudah dijelaskan tadi sama Pak Reski. Bisa saya lanjut. Next. Jadi selama saya di lapangan, apa yang saya lakukan itu sesuai dengan kode etik tadi. Pertama saya mencatat kondisi apa adanya, misalkan data debit atau ketinggian sebagai tugas saya sebagai juru. Dan tanpa memanipulasi angka berapapun, angka nol, tidak memanipulasi angka debit atau ketinggian di lapangan, Bu. Karena mungkin waktu sebelum-sebelumnya maksudnya PPA yang menjaga bangunan-bangunan itu biasa mencatat debit atau ketinggian, kadang tidak sesuai dengan di lapangan. Yang kedua, saya biasanya mengecek 2 kali, Bu. Misalkan di bendung itu ada pintunya, kita harus memastikan agar pintu bendung itu bisa terbuka dengan baik dan aman. Makanya saya biasa mengecek 2 kali. Dan kalibrasi alat secara berkala dan teliti sebelum buka atau tutup pintu airnya. Yang ketiga, saya mematuhi SOP, jadwal pengukuran debit atau apapun itu, dan biasa mematroli sekitar area saya, Bu, yang saya awasi sebagai juru. Dan tidak lupa juga masalah K3. Jadi di DI saya, Bu, biasa dalam tiap minggu itu kita mengadakan rutin kerja bakti. Jadi sebelum melakukan kerja bakti tersebut, saya memastikan bahwa teman-teman saya itu bisa memakai APD dengan lengkap. Dan kalau secara disiplin, datang tepat waktu. Next.
menggunakan kekayaan dan barang milik negara. Lebih. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Next. Mungkin saya cuma sederhana, Bu. Kebetulan saya di eh, penempatan DI di daerah, Bu. Saya tinggal di kantor. Jadi yang saya lakukan itu eh, saya merawat kantor dengan rutin setiap minggu itu melaksanakan kerja bakti juga, Bu. Yang kedua, merawat peralatan kantor dan menjaga agar awet bertahan lama seperti motor dinas. Motor dinas sih sebetulnya bukan saya yang pegang, tapi kadang-kadang saya biasa memakai, Bu, ke lokasi, biasa ke bendung atau ke pintu pintu-pintu air ya, setiap bangunan. Cuma saya rawat juga, Bu. Seperti alat peralatan kantor, printer, alat perasan, Bu. Alat perasan juga ada di setiap setiap penjaga pintu air untuk memotong rumput-rumput yang ada di sekitar bangunan. Jadi itu juga harus biasa saya eh, memberikan arahan kepada setiap PPA untuk bagaimana caranya merawat setiap alat perasan dan peralatan lainnya yang menunjang pekerjaan saya di lapangan. Next. Yang terakhir itu tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Next. Em, yang pertama itu mengawas dan mengontrol setiap pekerjaan PPA dalam menjaga setiap bangunannya. Jadi terkadang mungkin ada setiap PPA yang tidak maksudnya tidak disiplin atau bagaimana. Kadang dia menchat saya, eh, maaf, apa? Kadang dia berbicara langsung kepada saya bahwa dia tidak pergi ke bangunannya, tapi biasa dia mau berkompromi, maksudnya dia mau diberikan apa? Oh, sorry. Selanjutnya dalam pembagian air harus secara merata dan adil tanpa menguntungkan pihak-pihak tertentu. Saya sekian dan terima kasih. Ya, baik, selanjutnya oleh Nur Fadilah, disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjelaskan mengenai kode etik dan kode perilaku nilai dasar ASN yaitu akuntabel. Next. Yang pertama yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas. Yang pertama di sini cermat, memeriksa secara teliti dan mencatat semua surat yang masuk dan keluar. Yang kedua yaitu disiplin. Di sini saya menyelesaikan tugas secara tepat waktu ketika surat-surat tersebut perlu disampaikan dan diantarkan langsung pada hari itu juga. Yang ketiga, berani mengakui kesalahan dan langsung memperbaikinya dan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut ke depannya. Next. Selanjutnya yaitu menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Dengan yang pertama memanfaatkan fasilitas kantor dengan bijak seperti memakai komputer dan printer kantor dengan baik dan merawatnya. Yang kedua, mengecek file dokumen yang ingin di-print apakah sudah benar atau tidak agar tidak membuang-buang kertas. Next. Yang ketiga yaitu tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Yang pertama, melakukan tindakan sesuai batas kewenangan yang diberikan. Yang kedua, amanah terhadap tugas yang diberikan. Terima kasih. Selanjutnya dari saya, yaitu yang pertama,
Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Jujur yaitu dengan memberi informasi yang akurat dan sebenar-benarnya kepada pasien mengenai kondisi kesehatannya, termasuk diagnosis, rencana perawatan, dan kemungkinan risiko yang akan terjadi. Kemudian bertanggung jawab dengan selalu mengecek kondisi pasien, menanyakan keluhan pasien, dan melaporkan kepada dokter penanggung jawab hasil pemeriksaan dan keluhan yang ada pada pasien untuk mendapatkan penanganan yang komprehensif. Kemudian selanjutnya cermat dengan melakukan pemeriksaan secara teliti dan mencatat semua hasil pemeriksaan, konseling, dan tindakan yang dilakukan di dalam rekam medis pasien. Kemudian disiplin, seorang bidan harus bekerja sesuai dengan SOP, memberikan pelayanan yang tepat waktu, contohnya dalam memberikan obat sesuai jadwal yang ada. Kemudian berintegritas tinggi dengan selalu menjaga kerahasiaan semua informasi terkait pasien, baik itu yang bersifat pribadi maupun medis untuk menciptakan rasa saling percaya antara tenaga kesehatan dan pasien. Kemudian selanjutnya menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang pertama yaitu memastikan alat-alat kesehatan selalu tersedia dan berfungsi baik, dan merapikan kembali setelah selesai dipakai. Yang kedua yaitu memakai bahan habis pakai dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang ketiga mengecek kelengkapan alat-alat kesehatan yang ada di ruangan secara berkala dan mencatat di buku inventaris barang, sehingga tidak ada barang yang rusak atau hilang. Kemudian yang ketiga tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan, yaitu yang pertama bertanggung jawab atas jabatan yang diberikan, meliputi pengelolaan ruang rawat, pengawasan kinerja staf, kemudian memastikan pelayanan yang baik, kemudian menjaga kebersihan dan pemeliharaan fasilitas, serta mengelola dan mengembangkan kompetensi tim asuhan perawat, misalnya dengan cara pelatihan. Kemudian bertindak adil dan transparan kepada anggota, dilakukan dengan tidak membeda-bedakan anggota atau membuat geng-geng. Kemudian jika ada masalah di dalam ruangan, semua harus dilibatkan untuk menentukan penyelesaian masalah yang terjadi di ruangan. Kemudian selalu menjadi teladan bagi bawahan dengan datang lebih awal agar bisa menjadi role model bagi anggota, kemudian tidak hanya memerintah, tetapi melakukan pengawasan dan memberikan contoh yang nyata bagi anggotanya. Ya, sekian. Selanjutnya Nadia. Baik, terima kasih. Sebelumnya suara saya terdengar, teman-teman. Sudah, boleh. Oh, ya. Baik, Ibu. Saya langsung saja. Saya sebagai nutrisionis untuk melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kalau jujur, yang pertama itu menyampaikan informasi gizi yang benar, tidak memanipulasi data, dan menyampaikan resiko dan manfaat dengan dengan seimbang. Maksudnya menyampaikan informasi gizi yang benar ini, kita harus menyampaikan kebutuhan gizi pasien sesuai dengan kondisi dan penyakitnya. Tidak memanipulasi data itu, misalnya data hasil pengukuran tinggi badan, berat badan gitu harus benar-benar sesuai dengan kondisi pasien, data hasil lab tidak ada ditambah-tambah dikurangi agar status gizinya itu baik. Terus yang kedua bertanggung jawab, yaitu mempertanggungjawabkan rekomendasi gizi, memantau perkembangan pasien dan mengikuti perkembangan ilmu gizi. Oke, next Kak. Terus yang ketiga cermat. Yang pertama menghitung kebutuhan gizi dengan tepat, yang kedua memperhatikan detail menu, yang ketiga mengevaluasi hasil intervensi. Maksudnya ini kebutuhan gizi dengan tepat itu berarti sesuai dengan penyakit, sesuai dengan hasil labnya, terus sesuai dengan status gizi pasien, agar gizi yang diberikan itu tepat. Memperhatikan detail menu yang diberikan itu sesuai juga dengan penyakit dan kondisi pasien, dan evaluasi intervensi. Apakah sudah sesuai atau perlu direevaluasi. Terus selanjutnya disiplin, mengikuti prosedur kerja, tepat waktu dalam memberikan pelayanan, dan menjaga kebersihan dan kerapian. Lanjut Kak. Berintegritas tinggi, menjaga kerahasiaan data pasien, menghindari konflik kepentingan, dan menjunjung tinggi etika profesi. Oke, next Kak. Nah, yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Nah, perencanaan dan penggunaan anggaran yang tepat. Maksudnya di sini kan kalau untuk di gizi itu perencanaan
dan penggunaan anggaran itu harus sesuai dengan kebutuhan. Misalnya jumlah pasien berapa, diet tertentunya berapa banyak, terus eh, berapa kebutuhan gizinya, karena itu semuanya dihitung. Jadi harus sesuai, tidak ditambah-tambahkan. Terus penggunaan alat dan bahan dengan bijak. Terus yang ketiga, penyimpanan dan pengelolaan logistik yang baik. Ini juga penyimpanan bahan dan pengelolaan ini harus disimpan dengan betul-betul sesuai dengan pemisahan barang kering, barang basah, agar tidak terjadi buang-buang makanan. Terus pelaporan dan pertanggungjawaban yang transparan. Oke, Kak, next. Nah, selanjutnya tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Yang pertama, tidak memaksa pasien mengikuti diet tertentu yang tidak sesuai dengan kondisi medis atau kebutuhan nutrisi individu. Yang kedua, tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan tentang nutrisi kepada pasien. Yang ketiga, tidak menerima suap atau imbalan dari pihak ketiga untuk merekomendasikan produk tertentu. Kalau yang poin ketiga ini maksudnya karena kan di gizi ada pengadaan bahan makanan, pengadaan susu. Jangan mentang-mentang kita jadi ahli gizi mau mengambil keuntungan dari sini. Seperti itu. Terus tidak menggunakan posisi untuk kepentingan pribadi, tidak diskriminasi terhadap pasien, dan tidak mengabaikan kode etik profesi. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Dian. Terima kasih teman-teman. Dan untuk materi akuntabel sampai di sini saja Ibu. Selanjutnya yaitu materi tentang harmonis. Ya, dilanjut aja. Nilai dasar harmonis. Langsung saja ya. Oh, dulu. Dulu atau lanjut B saja ya? Oh, lanjut aja Bu. Ya, B Tepuk tangan, Bu. aja langsung. Mm. Kelihatan share screen-nya teman-teman. Oh, salah ya, salah share. Tunggu, stop share. Oke, kita lanjut ke penerapan kode etik harmonis pada bidang tugas. Kode etik dan kode perilaku harmonis. Yang satu, menghargai setiap orang tanpa membedakan latar belakangnya. Yang kedua, suka menolong. Dan tiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Oke, yang pertama yaitu dari Nadia. Silakan Nadia. Baik, izin Ibu, saya kembali lagi untuk menjelaskan kode etik dan kode perilaku harmonis untuk nutrisionis. Yang pertama, menghargai setiap orang tanpa membedakan latar belakang. Yang dimaksud ini memberikan konsultasi gizi yang sama tanpa diskriminasi pada semua pasien, mendengarkan dengan empati dan memahami budaya klien, menjaga kerahasiaan, menghargai perbedaan pendapat, dan bekerja sama dengan berbagai disiplin ilmu lain demi meningkatkan kesehatan masyarakat secara merata sesuai dengan etika profesi gizi. Nah, maksudnya memberikan konsultasi tanpa diskriminasi ini tidak membeda-bedakan, apalagi kan di rumah sakit ada kelas perawatan VIP, kelas 1, kelas 2, kelas 3, mentang-mentang dia VIP, kita kasih yang bagus sekali rekomendasi gizinya, konsultasi gizi, kelas 2, 3-nya dibedakan, itu tidak, di sana pelaksanaannya semuanya sama. Terus yang kedua, suka menolong, membantu mengisi ruangan rekan kerja tim yang berhalangan hadir. Kan kita sebagai nutrisionis itu dibagi tim pavilion begitu. Kalau misalnya ada teman di tim teratai tidak hadir, kita sebagai tim aster mengisi di situ untuk memberikan konsultasi gizi. Terus membantu pembersihan makanan pasien jika tenaga pengolahnya kurang. Ini juga kita bantu kayak misalnya ada tenaga pengolahnya kita sakit, kita sebagai ahli gizi kalau sudah selesai di ruangan kita kembali ke instalasi gizi membantu pembersihan agar tidak terjadi keterlambatan distribusi makanan pasien. Terus itu membantu pasien menyusun rencana makan dengan mencapai tujuan kesehatan serta berbagi pengetahuan tentang makanan sehat dan gaya hidup seimbang pada masyarakat luas. Terus yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif, menciptakan budaya saling menghargai dan suportif yang mencakup komunikasi terbuka, fleksibilitas kerja, dukungan kesehatan mental, serta menyediakan fasilitas dan sumber daya yang mendukung nutrisi dan kesehatan. Selain itu, target kerja yang realistis dan kesempatan pengembangan diri juga krusial untuk mencegah kelelahan dan motivasi tim. Ini kan kita harus menciptakan komunikasi yang bagus, apalagi kita sebagai tim di rumah sakit itu ada yang lebih tua, ada yang lebih muda, jadi kita harus sama-sama
bekerja sama untuk meningkatkan pelayanan gizi yang optimal. Baik, terima kasih. Itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Kadian. Oke, selanjutnya yaitu dari saya, kode etik dan kode perilaku harmonis dalam lingkungan rumah sakit. Menghargai setiap orang tanpa membedakan latar belakangnya, yaitu satu, tidak membedakan pasien berdasarkan suku, agama, pengetahuan, atau status sosial pasien dengan melayani setiap pasien dan memperlakukan dengan perlakuan yang sama dan sebaik-baiknya, yaitu tidak membedakan kelas 1, kelas 2, kelas 3, sama saja perlakuannya dengan obatnya juga sama. Kemudian memberikan pelayanan dengan menghargai budaya, adat istiadat pasien, dan memastikan tidak ada hal yang berbau diskriminasi, merendahkan, atau menyinggung perasaan. Di sini biasanya pasien ada yang memiliki budaya-budaya tertentu, misalnya ada yang tidak makan daging, itu kita memberikan pelayanan atau edukasi sesuai dengan yang dianut pasien. Tentu dengan mengedepankan juga informasi tentang kesehatannya. Kemudian yang ketiga, tidak membedakan teman dinas sesuai suku atau agama tertentu dengan berbaur dengan semua teman. Kemudian yang kedua, suka menolong. Jika ada teman dinas yang berhalangan masuk, kita siap untuk menggantikan jika kita lowong atau sementara tidak dinas. Kemudian membantu pasien jika butuh pertolongan, misalnya dengan membantu jika tidak ada keluarga pasien yang datang, kita bisa bantu untuk mengambilkan obat atau mengambil hasil pemeriksaan pasien. Kemudian membantu pasien makan atau ke kamar mandi. Jika tidak ada keluarga pasien, boleh kita membantu pasien untuk makan, kasih minum obat, atau pasien ke kamar mandi. Kemudian yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Yang pertama yaitu dengan menciptakan suasana kerja yang saling mendukung, saling menghargai, dan menciptakan kenyamanan dalam berkolaborasi. Kemudian membicarakan dengan teman kerja jika ada masalah yang terjadi di ruangan untuk mendapatkan solusi bersama. Yang ketiga yaitu senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan tempat kerja sehingga tercipta kenyamanan dalam bekerja. Yang keempat yaitu menciptakan suasana yang harmonis dengan pasien, dengan keluarga pasien, sehingga tercipta rasa saling percaya antara pasien dan tenaga kesehatan. Jika sudah dilakukan, pasti pasien pun akan menerima apa edukasi yang kita berikan dan tidak terjadi miskomunikasi antara pasien dan tenaga kesehatan. Demikian dari saya, kita lanjut lagi ke Muhammad Aswar. Silakan Muhammad Aswar. Oke, saya selanjutnya pembukaan pintu air, pengaturan debit atau jadwal pemeliharaan, memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk menyampaikan pendapatnya. Kedua itu jadikan data teknis, misalkan hasil pengukuran debit atau laporan curah hujan atau kondisi pintu air dan SOP sebagai dasar penyelesaian perbedaan, bukan asumsi pribadi. Dan yang ketiga, menghormati cara dia berkomunikasi dan gunakan bahasa yang sopan dan netral agar koordinasi tetap harmonis. Yang selanjutnya suka menolong. Pertama itu saat ada rekan yang kesulitan mengoperasikan pintu air atau dalam pembacaan alat ukur debit atau dalam menginput data, menawarkan bantuan dengan segera. Yang kedua, jika warga sekitar menanyakan jadwal kapan buka tutup pintu air atau kapan berpotensi banjir, memberikan penjelasan dengan jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga, membantu dalam evakuasi atau penanganan cepat saat terjadi kerusakan fasilitas sumber daya air. Dan yang terakhir, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Yang pertama, menyampaikan informasi teknis kapan jadwal buka tutup pintu air, laporan debit, kondisi bendungan atau bangunan-bangunan pintu air dengan jelas dan tepat waktu. Memastikan ruang kontrol, area bendungan, dan peralatan kerja selalu dalam kondisi bersih dan tertata. Dan yang terakhir, saat terjadi masalah teknis, misalnya kerusakan pintu air, ikut serta mencari solusi tanpa menyalahkan individu. Yang selanjutnya saya kasihkan dengan Nur Fadila. Ini menjelaskan tentang kode etik.
nilai dasar ASN khususnya harmonis. Next. Yang pertama yaitu penerapan perilaku harmoni berdasarkan kode etik, menghargai setiap orang tanpa membedakan latar belakang. Yang pertama, bersikap adil dan terbuka kepada rekan kerja tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, gender, dan jabatan. Yang kedua, yaitu mendengarkan pendapat dan masukan dari setiap pihak dengan sikap hormat dan tanpa prasangka. Next. Yang kedua yaitu suka menolong. Yang pertama, aktif membantu sesama rekan kerja ketika menghadapi kesulitan. Contohnya ketika rekan kerja lagi butuh bantuan dalam proses pekerjaannya, kita sebagai rekannya siap membantu. Yang kedua yaitu membangun kerjasama tim yang solid demi mencapai tujuan bersama. Next. Yang terakhir yaitu membangun lingkungan kerja yang kondusif. Yang pertama, menjaga komunikasi yang baik dan saling menghargai antar sesama rekan kerja seperti berbicara yang sopan dan jujur. Yang kedua, berpartisipasi dalam kegiatan agar mempererat hubungan antara sesama pegawai seperti kegiatan 17 Agustus yang tiap tahun pasti diadakan setiap instansi. Terima kasih. Selanjutnya oleh Muhammad Rizky, disilakan. Ya, baik, terima kasih. Yang pertama, untuk bagian saya itu menghargai setiap orang tanpa membedakan latar belakangnya. Dalam hal ini, bersikap ramah, sopan, dan saling menghormati kepada semua orang yang ada di lingkungan Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air, terutama kepada orang yang berbeda baik dari segi agama, status sosial, maupun suku dan budayanya. Next. Kedua, yaitu membangun lingkungan kerja yang kondusif. Aktif dalam membangun komunikasi yang terbuka dan sehat. Dalam hal ini ialah komunikasi antara kita sebagai perwakilan instansi, dalam hal ini Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air dengan pihak konsultan atau kontraktor mengenai pekerjaan konstruksi yang sedang terjadi atau berlangsung di lapangan. Next. Ketiga yaitu suka menolong rekan kerja yang sedang dalam kesulitan, baik itu kesulitan yang berupa kendala dalam pekerjaannya maupun kesulitan dari segi banyaknya pekerjaan yang sedang ia kerjakan. Sekian. Terima kasih. Halo, kelompok B. Ya, sekian Ibu materi dari kita. Kurang dan lebihnya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, terima kasih untuk kelompok B. Kita berikan jempol dulu. Tadi Aswar yang keren ya. Sampai ada buktinya foto ya. Fotonya waktu Pak Aswar ya, Tia, yang fotonya waktu apa Mbak Paras, wah membuktikan betul bahwa dikerjakan ya, Mbak Paras rumput, kemudian ngecat rumah karena itu inventaris kantor ya, ngecat kamarnya dari Aswar ya, berarti kayak akhirnya kita yakin betul bahwa gambarnya Aswar di situ tuh bukan orang lain gitu. Jadi ternyata bisa dilakukan ya. Oke. Tinggal satu kelompok lagi, silahkan kelompok yang tunggu sebelum itu kita gerak-gerak tangan dulu deh. Kita kayaknya capek nih ya. Yuk tangannya digerakkan di atas. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Yuk. Boleh juga pinggangnya diputar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Leher juga capek. Sambil pinggangnya diginikan boleh ya, diputar. Ayo, diginikan dulu. Pundaknya, lehernya. Ya, kayaknya kita lama duduk ini ya. Oke. Ya, terima kasih. Terakhir tepuk tangan gini. Nanti ikut Bude gini. Yes, gitu ya. Yuk, 1, 2, 3. Yes.
Sekali lagi yang keras. Yuk. Yes. Sudah supaya supaya apa aktif kembali. Ya, terakhir kelompok A untuk memaparkan tugas kelompoknya berarti tentang harmonis ya. Iya, apa ya? Baik, Bude. Iya, Bude, harmonis. Ya, silahkan. Izin share Kompeten. screen, Bude. Bukan Kompeten, Iya, Bude. Maaf. makanya Kompeten. harmonis tadi selesai kompeten dah, ya. Ya, izin share screen, Bude. Iya, silahkan. Baik, Ibu, kami dari kelompok A akan memaparkan Ya. penerapan nilai dasar ASN kompeten dalam kode etik dan kode perilaku. Sebelum kami masuk di contoh penerapannya, perlu diketahui bahwa definisi dari ASN kompeten ialah terus belajar dan mengembangkan kapabilitas dengan panduan perilaku untuk meningkatkan kompetensi diri, membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Ini mencakup penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan publik yang prima, menjawab tantangan yang berubah, dan memberikan kontribusi maksimal bagi bangsa dan negara. Next. Adapun panduan penerapan perilaku nilai dasar kompeten, yaitu pertama meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, kedua membantu orang lain belajar, dan yang ketiga melaksanakan tugas dengan kualitas. Next. Adapun contoh penerapan perilaku kompeten di lingkungan kerja saya sebagai juru pengairan. Yang pertama itu belajar langsung dari juru sebelumnya atau juru yang lebih senior untuk memperdalam pemahaman dan keterampilan mengenai pengelolaan irigasi seperti tata cara perhitungan debit, pengisian belangko, pengaturan air saat musim kemarau dan lain-lain. Dan yang kedua, berdiskusi dengan teman-teman CPNS juru yang lain mengenai pengelolaan irigasi seperti pengisian belangko OP. Di sini kami CPNS saling bertukar pikiran atau bertukar ilmu yang masing-masing kami ketahui agar saling bertukar ilmu lah, Bu. Yang ketiga, eh, untuk contoh melaksanakan tugas dengan kualitas dapat diterapkan dengan mengisi belangko pencatatan debit harian per 15 hari dengan tepat waktu dan sesuai fakta di lapangan. Baik, saya lanjutkan kepada rekan saya, Kak Hanifah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang penerapan perilaku kompeten sebagai penata bangunan gedung. Yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, di mana saya harus menguasai software desain bangunan berupa AutoCAD dan SketchUp untuk meningkatkan kualitas gambar kerja yang akan dilakukan pada pembangunan bangunan gedung. Yang kedua, mempelajari regulasi terbaru terkait pembangunan bangunan gedung, seperti analisa cipta karya yang terbaru tahun 2024, dan lain-lain. Dan yang kedua, membantu orang lain belajar. Sebelumnya, saya sempat menjadi honor di Dinas Bina Marga sama-sama konstruksi, di mana saya dapat membantu, dengan pengalaman itu saya dapat membantu teman atau mahasiswa magang mengenai tata cara perencanaan yang sesuai standar spesifikasi teknis pada pembangunan bangunan gedung. Yang kedua, membagikan pengalaman saya selama honor dalam mengatasi kendala teknis administrasi pembangunan pada bangunan konstruksi. Yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas, di mana saya membantu PPTK atau pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam pengawasan pembangunan agar sesuai dengan spesifikasi teknis sehingga hasil pekerjaan memiliki kualitas tinggi dan waktu pekerjaan selesai tepat waktu. Sekian dari saya kembalikan kepada Rafli. Baik, untuk pemaparan selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Ananda Dwi Jayanti Putri. Saya berserta. Baik,
Izin Bude. Selanjutnya penerapan perilaku kompeten sebagai petugas laboratorium di rumah sakit. Yang pertama, kompeten di bidang pengetahuan sebagai pegawai laboratorium, yaitu memahami prosedur pemeriksaan laboratorium sesuai standar, misalnya pemeriksaan darah, urin, dan mikrobiologi. Yang kedua, mengetahui cara menggunakan dan merawat alat laboratorium dengan benar. Yang ketiga, menguasai standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Selanjutnya, kompeten di bidang keterampilan sebagai pegawai laboratorium. Yang pertama, melakukan pengambilan sampel darah atau cairan tubuh pasien secara tepat, aman, dan minim rasa sakit. Yang kedua, mengoperasikan peralatan laboratorium, misalnya mikroskop, sentrifuge, atau analyzer otomatis dengan akurat. Yang ketiga, mencatat dan melaporkan hasil pemeriksaan dengan teliti tanpa kesalahan input. Baik, itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Laude Abdul Latif. Kepada saudara saya persilakan. Izin Bu, penerapan perilaku kompeten di bidang saya penata lingkungan dan bangunan gedung, khususnya di pekerjaan pembangunan Masjid Raya. Yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Dalam hal ini belum ada peningkatan kompetensi yang secara formal, tetapi sebelum eh, menjadi CPNS telah mengikuti berbagai pelatihan pengembangan kompetensi yang sesuai dengan jurusan. Dalam hal ini saya jurusan arsitektur Bu, seperti pelatihan estimator, pelatihan drafter, pelatihan pelaksanaan bangunan, mengikuti seminar-seminar, seminar K3 dan seminar lain-lain. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Membantu tukang atau pekerja bangunan dalam membaca gambar kerja. Membantu mahasiswa magang dalam penggunaan software desain, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan bangunan gedung. Yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas. Contohnya membuat gambar kerja yang detail sehingga mudah dipahami, melakukan perhitungan volume dengan menggunakan berbagai macam software untuk memastikan tidak ada kekeliruan di dalam perhitungan sehingga tidak merugikan pihak lain. Terima kasih. Itu saja dari saya, Bude. Saya kembalikan. Baik, untuk contoh penerapan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Joel Manasi Daman. Kepada saudara saya persilakan. Saya akan menjelaskan penerapan perilaku kompeten di bidang usaha lingkungan dan bangunan gedung. Yang pertama tuh rajin mengikuti rapat atau meeting terkait program pembangunan baik perencanaan, pelaksanaan ataupun pengawasan. Eh, Kebetulan Bu, untuk penataan bangunan gedung dan pemukiman kita sering bersinggungan dengan vendor baik itu vendor perencanaan, pelaksanaan ataupun pengawasan. Di sana kita dapat saling bertukar pikiran, khusus untuk saya sebagai CPNS, mungkin ada metode-metode baru atau item-item pekerjaan baru, ataupun SOP yang mungkin belum pernah saya kerjakan, jadi saya dapat mengambil ilmu dari situ. Yang kedua, sering dengan rekan kerja tentang pengalaman. Rekan kerja pasti memiliki basic dari berbagai jenis. Jadi kita saling sharing untuk saling mengisi apa yang belum pernah kita lakukan, mungkin teman kita sudah pernah melakukan atau sebaliknya. Yang ketiga, ketika kita diberikan tugas oleh atasan, selalu mengusahakan yang terbaik, walaupun tidak tugas tersebut ada hal yang baru. Ada beberapa Bu, seperti satu contohnya seperti pemberkasan dalam perencanaan, pelaksanaan pengawasan, biarpun kita hanya membantu sebagian, mungkin itu juga termasuk hal yang baru, termasuk juga untuk ketika atasan mengajak kita monitoring, kita di situ melaksanakan tugas, sekalian belajar gimana cara identifikasi, pengawasan, melihat spek-spek pekerjaan yang sesuai dengan kontrak. Terima kasih Bu. Jadi saya serahkan kembali kepada Bang Rafli. Baik, itulah tadi
beberapa contoh penerapan perilaku kompeten di berbagai bidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kembali untuk semuanya yang sudah menceritakan bahwa cerita tadi, apalagi kalau ada fotonya berarti so betul itu ya. Ternyata setelah kita pilah ya, kita lihat dengan tugas itu, eh, kita kan sudah 4 ini nilai dasar. Ternyata kita sudah lakukan semua, ya, sudah kita lakukan semua. Yakin aku semua yang kita lakukan itu sudah menjadi kebiasaan. Perilaku itu. Itulah namanya menginternalisasi, membiasakan penerapan atau melaksanakan nilai dasar ASN di tempat kerja yang berakhlak itu menjadi akhirnya menjadi budaya, ya budaya kita. Oke, terima kasih. Eh saya kasih satu ya harmonis. Berarti loyal ya, loyal belum ya? Nah, nanti saya kasih loyal. Dulu kita istirahat, saya dudukkan dulu. Coba di chat kenapa saya hilang sendiri ya? Saya yang hilang ya? Sinyal, Iya, Bude. sinyal mungkin Bude, Kayaknya sinyal. jaringannya Bude. Iya, iya oke. Jadi nanti saya tambahkan dulu satu aja. Kok tahu loh, saya kok hilang sendiri, makanya masuk ulang. Ya, saya coba adik-adik chat dulu. Apa itu loyal? Silahkan di chat. Apa ya loyal itu? Kurang satu orang? Yuk, yang belum kirim. Baru 9. Ya, kita coba aja sambil nunggu. Jadi dari Nadia, setia. Made juga setia. Muhammad Rafli setia. Hanifah Pengabdian. Jul setia. Aswar setia. Laude komitmen. Ananda setia. Nur Fadilah dedikasi. Rizky berkomitmen. Kurang satu kayaknya, sudah tidak apa-apa. Ya, jadi kalau dengar setia itu adalah apa dengan kata loyal itu setia, patuh gitu ya, ya. Kemudian ya setia dan setia, patuh. Nah, tapi yang diloyalkan apa? Yuk kita sama-sama. Kenapa kok loyal jadi suatu apa ya? Suatu nilai dimasukkan dalam nilai ya. Kenapa loyal dimasukkan dalam nilai?
Kita coba dulu loyal. Berarti ini seharian Komio masuk terus ya? Iya, Ibu. Iya, Bude, Iya, sampai so. sabar. Setia, setia, loyal. Nah ini loyal ya, loyal. Mana nih? Nih, loyal. Loyal tadi setia ya. Jadi ini, jadi arti loyal itu setia atau suatu kesetiaan. Ini dari, ya, ini nggak usah kepatuhan, nggak usah. Nah, loyal, kepatuhan atau kesetiaan ya. Tindakan menunjukkan dukungan atau kepatuhan yang konstan kepada organisasi dan tempat kerja. Jadi loyal kita itu kepada organisasi, kepada tempat kerja kita. Kemudian kualitas kesetiaan atau kepatuhan seorang kepada orang lain atau sesuatu ditunjukkan melalui sikap dan tindakan kita. Jadi kesetiaan itu dilihatkan bukan cuma diteorikan ya, bukan cuma dibicarakan, tetapi setia itu dilakukan. Wujudnya adalah perilaku kesetiaannya. Kemudian mutu dari kesetiaan seseorang terhadap pihak lain yang ditunjukkan dengan memberikan dukungan dan kepatuhan yang teguh dan konstan kepada seseorang atau sesuatu. Kemudian yang kelima, merupakan sesuatu yang berhubungan dengan emosi dan perasaan manusia, sehingga untuk mendapatkan kesetiaan seseorang maka kita harus dapat mempengaruhi sisi emosi tersebut. Jadi kesetiaan juga terpengaruh dari apa perasaan kita. Kalau orang yang disetiai itu betul-betul bisa menunjukkan dia berperilaku baik, ya mendengarkan curahan hati misalnya, maka kita dan eh, yang kita setia itu ternyata perilakunya betul-betul bisa dicontoh, ya bisa dipahami, maka kita ya ikut setia. Jadi ikut setia, maka kita akan membalas kesetiaan itu. Jadi itu, jadi perasaan. Kemudian suatu manifestasi dari kebutuhan fundamental manusia untuk ya nih. Jadi setia itu adalah sesuatu yang menunjukkan dukungan, rasa aman, ya, membangun keterikatan dan menciptakan keterikatan emosi. Secara emosi kita apa ya sama dengan suami istri ya. Kalau setia itu kan patuh ya. Kalau kita punya suami atau istri ternyata dia baik, sayang kepada kita, perhatian kepada kita, maka apapun yang disampaikan pasti kita ikut ya, ikut dan patuh setia kepada pasangan kita. Ya, sepanjang dia punya aturan-aturan yang betul-betul baik, baik untuk yang disetiai juga, baik untuk kita, baik untuk dia. Kemudian merupakan kondisi internal dalam bentuk komitmen ya. Jadi kondisi apa internal kita ya sama yang disetiai itu ya dari pekerja untuk mengikuti pihak yang memperkerjakan. Ini setia kepada pimpinan ya. Jadi kita akhirnya setia kepada orang yang memberikan pekerjaan. Pegawai yang setia pasti taat aturan. Jadi yang organisasi adalah setia kepada peraturan yang ada. Kok hilang-hilang ya signalku?
Gunanku ya dimatikan. Iya, hilang-hilang adikku. Keluar deh. Ya udah, artinya sudah capek nih anakku ya. Sudah habis saya nerangkan satu, kita istirahat saja ya. Nanggung. Sebentar. Ini nih ya, tadi sampai ini ya. Halo, sudah bisa ya? Udah habis ini saya istirahat. Kayaknya jaringanku juga, laptopku juga. Ya, jadi ini ciri daripada pegawai yang loyal ya. Jadi kemauan untuk bekerja sama, rasa memiliki yang tinggi terhadap organisasi, kemudian hubungan antar pribadi ya, sesama dengan teman-teman teman-teman sekantor itu punya rasa antar pribadi itu lebih baik. Kemudian kesukaan terhadap pekerjaan. Jadi apapun yang ditugaskan kepada kita, maka kita akan mencintai pekerjaan itu. Untuk
suka terhadap pekerjaan itu diawali mencintai dulu. Pekerjaan itu kita cintai, setelah itu pekerjaan itu jadilah hobi. Tuh. Kalau sudah jadi hobi, senang sekali. Rasanya nggak enak kok nggak ngomong. Rasanya nggak enak kalau nggak lihat pintu air. Nah, itu hobi. Ya, itu hobi itu berarti. Eh libur, misalnya libur lama gitu, rasa rindu. Ada rasa rindu. Misalnya ada libur yang panjang gitu. Rindu sekali, pengen sekali saya lihat kantorku, pengen sekali lihat apa gedungku. Nah itu berarti kita sudah mencintai dan pekerjaan adalah hobi. Kalau sudah hobi menyenangkan, itulah loyal yang kita harapkan. Kemudian keberanian, keberanian mengutarakan ketidaksetujuan. Ya ini adik-adik hati-hati ya. Pada saat nanti suatu saat adik-adik diajak, kita kan loyal ya, loyal kepada pimpinan. Tetapi hati-hati di dalam loyal apabila diajak ya seseorang yang kita setia itu ternyata ke hal yang kurang baik, misalnya mengajak misalnya jadi bendahara, meminta memaksa, kasih saya uang ini. Padahal di aturan nggak ada, maka adik-adik bisa menyatakan, membawa ke pimpinan bahwa Pak kayaknya ini nggak cocok deh kalau kita mengeluarkan uang ini, misalnya, karena di aturan nggak ada. Maka kalau adik-adik mengatakan, mengutarakan ketidaksetujuan dengan membawa aturan yang ada atau data yang ada, maka pimpinan akan sangat berterima kasih karena dia akan diselamatkan, ya, dibersihkan namanya. Yang menyelamatkan siapa kita? Jangan sampai pimpinan yang nggak tahu aturan, adik-adik justru mengikutin. Jangan. Kalau adik-adik yang tahu, silahkan. Jadi kalau masuk ke pimpinan itu, boleh-boleh saja asal ada aturan yang dibawa atau data yang dibawa. Bukan masuk katanya, bukan katanya. Tapi yang dibawa aturan. Bukan katanya si A, boleh loh katanya. Aturan yang dibawa. Ya, tuh. Kemudian menjadi teladan bagi pegawai lain. Nah, ini adik-adik untuk kode perilaku dari loyal, ya. Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kemudian memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia ke NKRI ini. Jadi setia kepada pemerintahan yang sah saat ini. Kemudian ini, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Seperti saya contohkan tadi, kalau kita diajak yang nggak betul kan, kalau kita nggak meluruskan kan akhirnya, ya kalau kita betul-betul menjaga diri kita ya kita sampaikan. Artinya kalau sudah betul menjaga diri kita sendiri, ASN kita sendiri, ya, ya. Kemudian menjaga namanya juga pimpinan. Kalau pimpinan sampai nggak ngerti, terjerumus ke hal yang tidak baik kan kita malu juga. Kemudian menjaga instansi kita supaya instansi kita ini betul-betul instansi yang bersih, ya, bersih terjaga, ya, tidak ada apa ya, tidak ada hal-hal yang tidak baik lah. Kemudian dan negara ini. Kemudian yang ketiga menjaga rahasia jabatan dan negara. Bagaimana menjaga rahasia dan jabatan kita ya selaku ASN, misalnya dikasih jabatan maka hati-hati. Jangan apa ya, contohnya menjaga rahasia jabatan dan negara, contohnya begini aja pada saat menentukan, kalau Widya Iswara misalnya menentukan kelulusan atau guru menentukan kelulusan siswanya, dirapatkan begini-begini. Nah, kalau sudah ditentukan di rapat, ya jangan dibocorkan. Itu aja. Itu menjaga rahasia jabatan dan negara. Contoh lagi, adik-adik kebetulan menjadi di bagian kepegawaian, menjadi operator komputer gitu aja. Kebetulan adik-adik tahu nih siapa yang mau dilantik gitu tanggal 5 atau 2 hari lagi ada pelantikan. Adik-adik kan tahu ya yang mau dilantik siapa, siapa, siapa. Nah, itu ya jangan dibocorkan sebelum hari hanya. Ya, jangan sampai disampaikan lagi kepada omnya. Om, kayaknya tunggu saja. Ada namamu. Walah, ya, kayaknya om nanti ganti ini. Aduh, berkelahi nanti ya. Jadi itu salah satu menjaga rahasia jabatan. Oke ya. Jadi tunggu dulu. Masih ada satu 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 anu lagi.
Ah, masih satu, boleh ya, satu lagi adaptif. Bisa adaptif, swear sudah ya. Takut hilang, takut hilang-hilang signal. Jadi adaptif itu, mengapa adaptif? Jadi adaptif itu karena ada persaingan. Ya, contoh persaingan antar negara ya. Persaingan sekarang itu ketat sekali, persaingan olahraga, teknologi, ekonomi, pendidikan, pemberantasan korupsi, inovasi, dan apalagi coba, persaingan apa lagi yang kita hadapi sekarang nih? Yuk, siapa saya mau nyampaikan? Apalagi yang harus kita saingkan di masa sekarang ini? Apa kira-kira persaingan kita? Yuk, apa kira-kira? Bisakah Anda menyebutkan contoh lain dalam persaingan saat ini? Ayo, siapa yang bisa menyampaikan apa saja yang harus kita saingkan? Itu. Apa? Kalau di bidang kita apa coba persaingan kita? Enggak ada. Ayo, bayar. Masa nggak bisa nemukan persaingan-persaingan sekarang ini? Asfar, Persaingan mengenai Heeh, heeh. mengenai alat pertahanan negara, Bu. Persaingan mengenai Alat pertahanan negara, Bu. boleh Alat pertahanan. ya, heeh. Persaingan kita itu ya peralatan, apalagi persaingan dalam dalam bidang wisata, ya kan sekarang bersaing sekali itu. Nah, persaingan-persaingan inilah karena adanya banyak persaingan, maka perlu kita adaptif. Nih, adaptif. Jadi adaptif itu ya, ya, nih ya adaptif sebagai nilai dan budaya ASN. Maka ini yang diharapkan pegawai harus terus mengasah pengetahuan hingga ke tingkat mahir atau personal mastery. Jadi betul-betul terampil ya. Kemudian pegawai harus terus berkomunikasi hingga memiliki persepsi yang sama atau gelombang yang sama terhadap visi atau cita-cita yang akan dicapai bersama. Jadi kita harus tahu visi misi dari misalnya dari kan sekarang bupati baru nih, bupati baru, gubernur baru, presiden baru. Kita harus tahu visi misi mereka. Dan kita harus segera beradaptasi menghadapi visi misi itu. Kan gitu maksudnya ya. Kemudian pegawai memiliki mental model yang mencerminkan realita, kenyataan. Ya, organisasi ingin mewujudkan apa. Jadi kita harus tahu melihat kondisi apa ya, kantor kita ini kayak apa sih? Organisasi kita ini kayak apa sih? Keinginannya kayak apa sih? Maka kita harus bisa menyesuaikan mental model. Jadi model apa saja yang diinginkan, maka kita segera bisa menyesuaikan. Kemudian pegawai perlu selalu sinergi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan visinya tadi, tim learning. Jadi belajar secara tim gitu. Dan terakhir pegawai harus selalu berpikir sistemik, tidak kacamata kuda atau bermental silo. Maksudnya nggak kacamata muda itu kan lurus saja gitu ya. Kuda itu kalau dibuka kan akhirnya nggak karuan ya larinya. Makanya dikasih kaca muda, kacamata itu kuda itu. Kalau enggak dia lari ke sana kemari nggak terarah. Nah, kalau kita nggak boleh begitu. Jadi kita harus buka apa ya mindset kita buka apa ya open mind apa pikiran kita buka mau menerima apa saja masukan ide-ide ya menerima apa yang ada sekarang kenyataan apa yang ada sekarang nah ini maksudnya jadi kita harus bisa berpikir secara menyeluruh apa yang terjadi sekarang nah itu harapannya selanjutnya inilah ciri-ciri individu adaptif jadi nih eksperimen orang yang beradaptasi selalu melihat orang-orang yang bisa beradaptasi, melihat peluang di mana seseorang gagal, maka kita bisa melihat kegagalannya di mana. Intinya orang adaptif itu selalu bertanya lah, kenapa dia bisa ya? Kok saya nggak bisa? Atau kenapa dia gagal ya? Apa yang mengakibatkan kegagalan gitu loh. Jadi kita selalu berpikir ya. Kemudian nih, selalu berpikir ke depan.
Jadi jangan melihat masa lalu. Masa lalu itu untuk pengalaman, ya. Tapi lihatlah masa depan. Apa yang akan terjadi? Tuh. Jadi kadang-kadang saya tuh berpikir juga, apa ya yang akan terjadi dengan cucu-cucu saya nanti ya? Ya gitu. Karena dunia itu nggak bisa disamakan dengan masa kecil saya kan? Yang era tahun 70-an, tahun 60-an. Ya nggak bisa. Nah itu maksudnya. Jadi selalu berpikir ke depan. Tidak mudah mengeluh ya. Ya, Allah pun tidak suka dengan orang mengeluh. Jadi tidak usah mengeluh, tapi bagaimana caranya untuk menyelesaikan. Tidak menyalahkan, ya, bukan selalu mengambing hitamkan orang lain. Tapi kesalahan itu mungkin bisa dari diri kita sendiri. Jadi kalau kesalahan kepada diri kita sendiri nggak apa-apa. Kita mengakui, oh kesalahanku ini. Ya, berarti harus saya perbaiki, gitu. Jadi bukan seandainya nggak, lihat aja. Kalau memang kesalahan pada diri kita, berarti harus kita perbaiki. Jadi bukan selalu menyalahkan kepada orang lain, padahal sumber kesalahan itu pada kita sendiri. Tidak mencari popularitas ya, bukan mencari ASN itu bukan mencari mau jadi populer gitu, enggak ya. Memiliki rasa ingin tahu yaitu tadi selalu bertanya-bertanya. Kemudian memperhatikan sistemnya apa, bagaimana, membuka pikiran, memahami apa yang diperjuangkan. Jadi apa yang diperjuangkan sekarang? Apa yang diperjuangkan organisasi? Maka kita sama-sama menyelesaikan. Nah, ini modelnya ya. Ini. Jadi adaptif itu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan yang ada. Maka cepat menyesuaikan diri ini. Adaptif kan, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitasnya, bertindak proaktif. Bertindak proaktif itu apa ya? Kalau bahasa bolanya jemput bola ya. Jemput bola ya. Jangan menunggu bola yang datang. Oke, terima kasih. Sampai sini aja kita istirahat. Suaraku sudah habis. Ya, kita berakhir aja di sini. Kalau ada pertanyaan nanti saja. Ya, kita masuk lagi jam 1. Kita istirahat. Tunggu saat minum dulu. Capek deh mulai tadi ngomong. Ya, kita berakhir sampai sini. Nggak usah wassalam dulu karena kan masuk lagi toh jam 1 ya, setelah sholat kita masuk lagi, mungkin nanti skenario-nya habis sholat saya lanjutkan dulu satu yang kurang kolaboratif ya, kan sudah 7 ya, sudah 6 kurang kolaboratif. Habis itu setelah kolaboratif sudah saya sampaikan, nanti saya sampaikan juga tugas kelompok dan tugas individunya yang akan disampaikan di pertemuan hari besok ya, besok masuk lagi ya. Nah, itu aja. Oke, yuk kita istirahat. Ada Pak anu enggak? Pak Inal mana aja? Enggak ada Pak Inal ya? Udah, yuk kita saja izin dulu. Pak Inalnya enggak ada, kita sama-sama aja eh, selesai ya. Boleh live. Adik-adik mau live langsung atau masih di room aja?